Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran wa thayyiban mubarakan fi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna ahsanil kalamullah wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah, taklim yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah Allah jumpakan saya dan Anda dalam kajian tentang Majmu' al-Fatawa Ibnu Taimiyah. Apabila sebuah hadis dinilai sahih, apakah ia menjadi benar? Tidak selalu. Harus dilihat apakah ia ada perawi yang lain yang menunjang. Ya, ini pernah kami sebutkan tentang sholat kusuf di dalam Sahih Al-Bukhari. Anda juga boleh lihat di dalam Bulughul Maram bab sholat gerhana. Imam Muslim meriwayatkan 4 rukuk dalam 2 rakaat. Itu muttafaqun alaih. Tapi secara menyendiri beliau juga 6 rukuk dalam 2 rakaat dan 8 rukuk dalam 2 rakaat. Ini yang 6 dan 8 ini menyendiri, sedangkan Rasulullah mengalami gerhana itu sekali. Ya, Rasulullah mengalami gerhana beberapa kali, akan tetapi perintah mengenai sholat kusuf itu sendiri baru sekali itu terjadi. Selanjutnya tidak sampai beliau wafat. Bagaimana bisa Imam Muslim meriwayatkan 6 dan 8 rukuk dalam 2 rakaat? Nah, inilah yang para ulama ahli hadis ya ini mempermasalahkan tentang kesahihan hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim. Gitu ya. Kita teruskan pada halaman berapa itu? 562. Silakan Pak depan. 562. Salah. Monggo. Salah bawa kan ada. 562 ya. Benar 562.
Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan hadis kumpulan fatwa Ibnu Taimiyah jilid 15 halaman 562. Hadis-hadis yang di dalamnya menyebutkan sholat dengan 3 ruku dan 4 ruku adalah pada hari meninggalnya Ibrahim. Sebagaimana diketahui, Ibrahim tidak meninggal 2 kali dan beliau hanya mempunyai 1 Ibrahim, bukan 2 Ibrahim. Telah diriwayatkan pula secara mutawatir dari beliau bahwa beliau sholat gerhana pada hari itu dengan 2 ruku di setiap rakaat, sebagaimana diriwayatkan dari beliau oleh Aisyah, Ibnu Abbas, Ibnu Amr dan lain-lain. Iya, itu ada dalam pembahasan gerhana ya, tentang kusuf gerhana. Terus kemudian, oleh karena itu Al-Bukhari tidak meriwayatkan kecuali hadis-hadis ini, dan dia lebih cerdas daripada Muslim. iya, karena Bukhari ini gurunya dan lebih dekat kepada salafnya. Ya, sebab ia murid daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Terus kemudian, dikarenakan itu pula Asy-Syafi'i dan lainnya mendhaifkan hadis-hadis yang menyebutkan 3 dan 4 ruku, dan mereka tidak menganjurkan itu. Bagaimana Imam Syafi'i mendhaifkan? Ingat, yang didhaifkan itu yang 3 ruku dan 4 ruku bukan dari hadis Muslim. Karena Imam Syafi'i lebih dahulu daripada Imam Muslim. Ya, tapi Imam Syafi'i sudah tahu tentang itu dulu. Ya, itu. Tetapi Imam Muslim memasukkannya ke dalam sahihnya. Dan itu normal. Ya, karena orang meneliti itu kan susah. Apalagi pada masa-masa seperti itu. Tapi kok kenapa dimasukkan Sahih Muslim? Sebab secara sanad dia itu sahih, secara sanad. Ya, secara rawinya. Ya, hanya saja secara matan, nah itu perlu ditinjau lagi. Ya, karena penilaiannya tadi. Jadi pertama itu rawi dulu. Ya, rawi dulu. Nah, di dalam rawi itu yang disebut sanad itu dari guru-gurunya, dari datuk-datuknya itu ada mungkin ada yang sisip. Sebagaimana Ibnu Bas itu memperingatkan kita, jika saya dan Anda mempelajari Fathul Bari, Syarhil Sahihul Bukhari, karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, apa yang diperingatkan? Hati-hati ketika Anda membaca Fathul Bari tentang asma wa sifatnya Allah. Karena Ibnu Hajar Al-Asqalani terjebak ya mentaktilkan ya sifat asma wa sifatnya Allah. Contoh, wajahnya Allah diganti dengan ridho, tangannya Allah diganti dengan kekuasaan. Ini diingatkan oleh Ibnu Bas rahimahullah ta'ala. Ya, kalau saya dan Anda piawai mana Ibnu Bas dengan Ibnu Hajar? Ya jelas Ibnu Hajar. Ya, no? Hanya saja dia menuliskan itu juga dari guru-gurunya, ya, dari orang lain, bukan dari dirinya sendiri. Makanya bukan kemudian Ibnu Bas mengkritisi dan memburuk-burukan beliau, tidak. Mengkritisi suatu karya baik, tidak ada masalah. Meluruskan yang ada kebengkokan di dalamnya. Tapi tidak semuanya, gitu ya, tidak semuanya. Dan ini yang dipakai oleh kawan-kawan kita untuk mengkanter, gitu ya. Katakanlah ada Afandi Channel, ya, dan yang lainnya ya, untuk yang diadu.
Buktinya Ibnu Hajar al-Asqalani telah menjelaskan dengan ta'til. Ya, makanya ini terjadi perbedaan. Ya, sama dengan, mohon maaf sekali saya menerangkan seperti ini, kemudian banyak yang komen, tapi saya tidak mau nyoreken. Kenapa? Bukan saya merasa paling benar, paling pintar, tidak. Karena tidak diperkenankan berselisih. Kalau saya jelaskan dengan tuntas, tidak cukup tulisan. Ya, saya hanya paling bilang, baca kitab ini, baca kitab ini, baca kitab ini. Lah wong enggak punya mereka, bagaimana terusan suruh baca? Ya kan? Jadi ya susah. Ya, pengennya orang itu ditunjukkan. Ya kan? Lah ketika saya enggak punya bahasa Indonesianya, tak bahasa Arab, tambah bingung lagi orang. Ya kan? Nah ini banyak yang seperti itu. Karena apa? Gaya bahasa. Kalau Anda belajar bahasa Arab itu masih ditanya, untuk apa dulu? Mau menulis buku atau untuk conversation? Gitu ya. Beda. Ya, muhadasa itu conversation begini, nanti beda. Ya, karena di dalam kitab itu ada yang namanya bahasa fuslah, kromo inggil. Itu harus dilihat. Kalau sama-sama dengan ini bahasa teknik begitu ya. Jadi harus tahu orang-orang teknik begitu. Bahasa ekonomi ya ekonomi. Nah, itu ya diantaranya. Ini ada pertanyaan? Jadi yang dua itu sahih. Dua-dua tadi kan? Bukunya dua-dua. Iya. Yang tiga dan empat ya. Sahih. Nah, yang dua tadi yang dilakukan oleh Rasulullah saat memakamkan menyolatkan Ibrahim. Iya, bukan mensolatkan Ibrahim tetapi gerhana. Gerhana. Iya. Nah, pertanyaan kami begini mengenai tata cara. Setelah kita baca Fatihah sama surat, kan rukuk tadi ya. Iya. Dan itu kan bangun lagi. Iya. Nah, bangun laginya bacaan hal yang sama juga. Nah, iya. Ini ada pendapat. Ya, makanya ini fikih. Dalam satu rokaat itu wajibnya itu cuma satu Fatihah. Tapi karena riwayat, karena ini duduknya, apa itu berdirinya sama, maka wajib baca Fatihah lagi. Nah ini terjadi persilangan sampai sekarang. Ya, kalau saya, ya karena di situ tidak disebutkan secara ini dan minimal itu memang wajibnya baca suratul Fatihah, jadi saya tidak mempermasalahkan baca suratul Fatihah lagi atau tidak pada yang kedua kan gitu ya. Nah, itu. Kenapa? Satu yang itu sudah cukup. Tetapi Anda dua juga tidak ada masalah karena memang tidak diterangkan. Ini secara terperinci, secara khusus begitu saya belum jumpa gitu ya, belum jumpa. Contoh, kita ketemu kawan-kawan kita ke waktu sujud kakinya masih begar toh. Nah, kita kan nutup gitu ya. Ternyata yang nutup itu tidak di dalam kitab yang 14 loh ya. Ya, tidak di dalam kitab yang 14 kalau Anda pakai hadisku ya kan. Tetapi itu di dalam Al-Bazzar, Abu Ya'la. Ya toh? Sehingga kan ini pengetahuan orang. Ya, pengetahuan ketika kawan-kawan kita diberitahu kakinya nutup, enggak, karena tadi. Karena saya baca 9 kitab, saya baca 6 kitab. Ya sudah, tidak perlu. Karena itu tadi, karena pengetahuannya. Ya, yang bermasalah itu adalah ketika dia pakai pendapat dan pendapat itu dijadikan dalil sama dia. Namanya ijtihadnya ulama, ambil dalil sebagai dia. Itu yang jadi permasalahan. Ya, itulah silang pendapatnya. Mari saya dan Anda belajar untuk tidak berselisih. Karena perselisihan itu pegang erat-erat surat 8 ayat 46 akan menggetarkan kita. Kalau berselisih maka Anda mesti pengen
Oh enggak gitu, mesti merasa bahwa Anda lebih tahu. Nah itu. Kalau sudah seperti itu, Anda dikenai surat 3 ayat 19. Hati Anda mungkin ada bahyan, ada kedengkian, ingin menunjukkan diri, eksistensi diri bahwa kita ini lebih tahu. Ya, cukup buat kita ini sampaikan saja sepengetahuan saya di dalam riwayat yang lain, ya toh, itu kakinya nutup. Enggak lah, ya sudah. Itu saja. Ya, apakah sholat mereka yang terbuka itu sah? Sah. Apakah sempurna? Dilihat. Apakah dia memang benar-benar tidak tahu atau tidak mau tahu. Kadang-kala kita ini males untuk mencarinya kan. Nah, itu juga penilaian Allah tersendiri. Penilaian Allah tersendiri. Maka jangan bertengkar. Ya, slow saja. Gitu ya. Walaupun dianggap orang bodoh, tidak apa-apa. Lihat itu Ibnu Mubarak. Anda tahu sendiri dia ulama besar zaman tabi'in. Dia seorang qadhi. Tetapi ketika ia pindah ke kota kecil, ia tidak dianggap. Orang-orang ke kota kecil itu tidak tahu kalau itu ulama besar. Sehingga ketika antri air, ya loh, Syekh, Anda berada di sini. Nikmati indahnya tidak diketahui orang, tidak dikenal orang. Di kajian-kajian dia tidak pernah muncul. Dia muncul hanya duduk saja. Padahal ada yang lebih utama, yaitu beliau daripada yang duduk begini seperti. Tidak ada masalah. Ya tidak ditunjukkan siapa dia. Enggak. Diam saja. Padahal ilmunya tinggi. Ketika ada yang salah, diingatkan. Gak langsung. Nanti kalau ngaji lagi, ya beritahu ada dalil yang seperti begini. Bapak tahunya dari siapa? Loh, saya dari guru-guru saya. Coba nanti kamu tanyakan di sini, di sini. Begitu, tidak langsung dia. Lalu kemudian diberitahukan kepada syekhnya itu tadi. Kata jauh, iya benar. Loh, begitu. Siapa yang enggak direken. Ya, nah ini. Jadi tawaduk itu wangel memang, ya. Rendah hati, rendah diri itu. Ya, nah ini. Terus kemudian yuk. Demikian juga pendapat yang lebih sahih dari dua riwayat dari Ahmad. Diriwayatkan juga darinya bahwa hal itu dibolehkan bagi yang belum jelas kedhaifan hadis-hadis tersebut. Nah iya, kemudian dia melakukan yang 3 kali ruku, 4 kali ruku, ya tidak apa-apa. Karena dia tidak mengetahui kedhaifan daripada itu. Karena dilihat, oh ini Imam Syafi'i, apa itu? Imam Muslim ya mesti benar, dalam Sahih Muslim kok. Nah, ya sudah. Padahal harus dilihat dari tadi. Ya, dari Ibnu Majah, An-Nasa'i, At-Tirmizi, Abu Dawud, ya lah. Baik. Sekarang gini. Lebih utama mana memberitahukannya atas tadi yang dia lakukan tadi, Iya. Pendalian pendapat berita, atau kita diam untuk menghindari perselisihan. Dilihat karakter orang itu, dilihat. Ya, kadangkala kan kita tidak tahu pusernya orang lagi di tengah atau di pinggir. Berdasarkan dalil surat 7 ayat 199 itu diingatkan. Berdasarkan surat Al-Asr diingatkan. Dan perlu diketahui nasihat itu adalah mengalir pahalanya.
tetapi sangat berat. Makanya tinggalkan kenangan sebelum pergi. Itu termasuk diantaranya adalah nasihat. Tetapi landasannya di dalam surat 43 ayat 78, saya dan Anda tahu tentang dalil, tetapi saya dan Anda benci kepada kebenaran. Artinya apa? Ketika katakanlah Abu Salwa mengingatkannya, ya harus sabar, lapang dada, Rabbi syrah li sadri. Belum tentu orang itu menerima. Belum tentu. Ya, mohon maaf sekali. Saya kadang-kadang suara saya keraskan seolah-olah saya harus pendapat saya masuk begitu, padahal dalilnya. Alasannya ada yang mengatakan seolah-olah Anda paling benar. Tidak, yang benar itu dalil. Sebab kalau Anda tahu, lihat itu di dalam khutbah Jumat, pokoknya khutbah, Rasulullah suaranya lantang dan keras, merah, seolah-olah marah. Atau sesekali Rasul dalam ketika menyampaikan ini, Rasulullah menekankan. Ya bukan marah. Ya, kadangkala Rasulullah, mohon maaf, ada orang, ya Rasulullah, hukum aku. Ya, had aku karena aku telah melakukan pelecehan kepada wanita dan begini ini. Hukum. Nabi dia nggak ngereken. Ini kalau terjadi pada kita, katakan, wow, bisa marah-marah. Ya toh, kok nggak dijawab sama ustadznya? Ya toh, ketika selesai sholat, baru Rasulullah, siapa tadi yang bertanya? Ya toh, saya ya Rasul, Allah sudah ampunkan dosamu. Lah nek kalau saya ngomong begitu, seolah-olah saya tahu bahwa Allah mengampuni dosanya dia, oh kan fatal, ya toh? Itu. Karena ini Rasul, maka inilah yang fakta. Gimana para sahabat ini berjujur sekali? Nah, iya. Kita habis mencuri nggak akan ngomong. Gengsi. Habis darmaji nggak ngomong, ya kan? Dari 5 ngaku siji, ya kan? Nggak ngomong. Alah, kadang-kadang ada yang kita lupa, keropok, nggak mau batik, atau waktu ke sana ya males ngomong lagi, nanti malu, kan gitu kan? Paling kita lebihkan saja, kan dia tidak tahu dilebihkan kayak apa. Ya kan? Inilah kita ini. Jadi para sahabat itu Masya Allah. Ya Masya Allah. Kadang-kala mohon maaf ini kita, Akhwanto, ini kan banjir. Sampean kok nggak bersih-bersih sih? Walaupun itu bukan tugas sampean. Tapi kenapa kok sampean kok nggak bersih-bersih? Ngono saja bisa tersinggung, ya kan? Kan saya tadi yang bersih-bersih, bapak saja yang tidak tahu kan begitu bisa marah-marah. Misalkan demikian. Ya sudah, tidak usah marah-marah. Sekedar diingatkan, tidak mau ya sudah. Belajar legowo, Rabbi syrah li sadri, itu memang ya itu diantara beratnya. Ya, Pas marah, apa? Gimana kendaliannya? Kan manusia itu kan setannya dalam dirinya. Iya. Nafsu sama emosi. Iya. Sudah terjadi. Kalau sudah terjadi, nih gitu ya. Tadi minta maaf atau ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Supaya tentram dulu ya. Habis gitu baru, mohon maaf ya, kemarin itu saya salah omong. Ya kemarin saya banjir kan. Ya kan? Saya bukain, Pak Catur, jangan dibukain nanti airnya malah kotorannya masuk ke dalam. Di mana-mana masuk ke dalam, Pak. Tak guyani gitu. Nggak ada masuk keluar, tambah marah orangnya. Ya lah, lebih pusernya lagi di pinggir. Kan di depan rumah saya persis. Ya kan? Kan ada batuknya lebih tinggi, ada lubangnya 3. Kemudian yang 1 2, yang 1 1. Nah, saya kan kotorannya tak ambilin kan, tak buangin gitu. Kan lainnya kan mengalir masuk toh, ya toh. Pak tapi masuk tambah kotor. Di mana-mana ya masuk, Pak. Ya toh.
masuk ke dalam, enggak ada masuk keluar. Tak guyon gitu marah-marah. Ya udah, sorry tak guyon. Nah, gitu kan ya lah. Wong saya juga enggak bisa ngaji karena waktunya ngaji, tapi terjebak kan motor saya dua-duanya. Saya pikir ya sudah. Nah, begitu sholat asar, zuhur saya enggak ketemu, sholat asar ketemu yang sorry. Iya udah Pak, sorry. Soalnya kan dia juga rumahnya juga hampir sama-sama kan, dengan begitu kan emosi kan. Nah itu ya, yang satu guyonan, yang itu kan ya di mana-mana. Yang satu memang benar, jangan sampai kotoran masuk ke dalam got kan gitu ya. Nanti ya gotnya iya kalau lancar, kalau enggak ya toh ya juga sama. Kalau enggak dihilangkan juga salah juga kan begitu ya toh. Nah, inilah diantaranya. Ya, memang susah memang ini. Ayo kemudian, memang benar itu ya, mencari supaya tidak marah itu benar. Di antara sahabat pun juga banyak berselisih ya, termasuk kasus yang Abu Bakar. Iya, itu juga begitu. Iya, makanya kemudian ketika seseorang itu salah, ya Abu Bakar ketika sadar, kamu balas saya dengan mencaci maki. Kata mantan budak ini tidak. Diam. Bahkan kemudian ketika ada orang yang tahu bahwa Abu Bakar yang salah, orang ini dibela. Kan begitu. Ayo, kamu lakukan untuk membalas dia. Ya toh? Aku nanti yang akan membantumu. Begitu. Dijawab sama dia, kamu diamo, kamu tidak tahu siapa dia. Ya aku tahu kalau dia itu Abu Bakar, kan dikenal banyak orang, ya toh? Apa karena dia mulia kemudian diam kamu? Digitukan sama orang yang tadi disakiti. Datang kepada Nabi. Lalu ketika diceritakan ya oleh Abu Bakar, benar. Mengapa engkau diam? Ya toh? Ya Rasulullah, kedudukan dia lebih mulia dari saya. Saya juga manusia, pernah berbuat salah. Lalu diamu itu karena itu? Iya. Maka Nabi mengatakan, kamu benar. Hendaknya lah kamu itu mengucapkan, ghafarallahu lak ya Abu Bakar. Ghafarallahu lak ya Abu Bakar. 3 kali. Dan Abu Bakar langsung pergi dan menangis. Nah ini kalau itu terjadi pada kita juga begitu sama. Bahwa kita ternyata membalasnya berdasarkan surat 41, ayat 34, 35. Surat 25, ayat 63. Apabila kita ini mengatakan kepada orang yang buruk-buruk, lalu kemudian hendaknya lah orang itu membalasnya dengan yang baik. Nah itu kan orang pilihan. Maka dengan kata-kata Nabi itu ghafarallahu lak, ghafarallahu lak. Sama dengan ketika ya Rasulullah, ajari aku tentang doa. Abu Bakar, Rasulullah mengatakan, Allahumma inni dolamtu nafsi zulman katsira. Langsung nangis karena faktor Abu Bakar ini orang yang cengeng, apa dia tahu maknanya. Kalau saya balas, katakanlah Abu Salwa ini, Abu Salwa sampai begini, saya balas begitu karena Quran menerangkan balaslah yang setimpal kan begitu. Tetapi tidak. Bagaimana untuk itu? Ya, makanya kemudian ditinggalkan karena yang mengucapkan ini adalah Rasulullah SAW hendak menyuruh orang itu, dan orang itu mengucapkannya di dalam hatinya. Ya, hendaknya lah engkau mengucapkan ghafarallahu lak ya Abu Bakar. Ya, semoga Allah mengampuni engkau wahai Abu Bakar. 3 kali yang mengucapkan Rasulullah. Begitu Rasul mengucapkan seperti itu, ya Abu Bakar nangis, sudah pergi dan menangis. Ya, di antaranya memang susah. Ya, untuk menaklukkan diri sendiri ini susah, berat. Ya,
Orang yang kuat itu bukan orang yang kuat dalam bergulat, tetapi orang yang dapat menahan dirinya manakala ia lagi amarah. Ya Rasulullah, sedekah apa yang paling baik? Jawab Nabi gampang. Sedekah di mana kamu lagi ada sifat bakhilmu menimpamu. Dan kecintaanmu kepada hartamu itu sangat-sangat. Itu pada saat itulah kamu bersedekah. Maka nilai sedekahmu paling tinggi. Saya bakhil dan harta saya tidak ingin berkurang. Saya cinta. Baru saat itu sedekah. Angel lah. Orang sedekahnya enteng karena apa? Wis gak butuh, gampang kan begitu. Iya tak? Saya ada lebih, tapi ketika saya butuh sekali, katakanlah sampean punya uang hanya 10.000 untuk ongkos angkot dari Merak ke Cilegon, katakan di depan PCI begitu, ya tak? Ongkosnya cuma 10.000, ada orang minta, sampean berikan. Sampean tidak punya uang, kalau begitu Anda jalan kaki atau gadol sampean? Mesti jalan kaki kan, jalan kaki. Mengorbankan yang seperti itulah. Padahal Anda butuhnya kan. Ah itulah. Itu yang disebut itu. Ya, ketika Anda dan saya bakhil, enggaklah ngapain bantu dia, tapi terpaksa dengan itu. Padahal kan kepaksa kan, tapi dilakukan tidak mengapa. Itulah kan harus ikhlas. Ikhlas itu la ilaha illallah. Begitu Anda memaksakan diri, lah sudah. Yang dimaksud dengan bersikap untuk diri kita itu yang mana tadi dibandingkan tadi dengan orang lain? Iya. Itu prioritasnya yang mana? Prioritasnya yang untuk diri dulu atau untuk orang lain? Nah, ketika Anda menata dan meniti prioritasnya siapa dulu. Anda perlu dan orang itu perlu. Orang itu bukan siapa-siapa kita. Kenal juga tidak. Nah, ketika saya dan Anda menyisihkan diri itulah. Nah, itu kan perang. Iya tak? Dan di antara itu Anda juga meyakini bahwa setiap yang Anda nafkahkan, surat 34 ayat 39, Allah pasti akan mengganti. Dan menggantinya mesti berlipat ganda. Surat 2 ayat 261. Nah inilah yang berat. Kemudian surat 3 ayat 92. Ya toh? Tidaklah kalian mencapai sebuah kesempurnaan di dalam keimanan sampai kalian ini bersedekah dengan apa yang kalian cintai. Lah. Ya toh? Yang hadis itu didengar tentang apa itu kebun kurma, ya, Buraiha. Ya toh? Tetapi Nabi ketika mendapat di depannya Masjid Nabawi loh. Kalau saya tak perluas, tak ambil kan gitu ya. Masjidnya saya perluas, tapi Nabi tidak. Ya, Nabi tidak. Kita tidak mencontoh Nabi, tapi kita untuk memperkaya diri sendiri kan gitu. Dan orang kepepet tadi, kan pertanyaan tadi itu. Iya. Mendahulukan orang lain, sementara kita butuh saja. Nah, kalau tentang yang dolim nafsi itu bukan termasuk di sini. Zalim li nafsi itu, zulmun li nafsi itu ya, menzalimi diri sendiri itu adalah bahwa saya dan Anda sudah tahu bahwa itu salah, tetapi kita masih kerjakan. Khomer haram, ya toh? Memandang cewek yang bukan mahramnya haram, tetapi Anda memandang eman, lah ya toh? Eman, eman kalau nggak dilihat, ya toh? Nah itu. Pengertian kami zalim nafsi itu menyiksa diri kita. Bukan, zalim li nafsi itu tadi. Karena apa? Menyongsong siksa kan. Setiap kezaliman itu kan kegelapan di hari kiamat. Ya lah, merupakan kegelapan di hari kiamat. Inilah. Jadi ketika saya dan Anda mau mengorbankan diri untuk orang lain, ya,
Kita berada di dalam satu papan, terombang-ambing di lautan. Lalu ada istri kita berenang. Lalu kemudian pegangan kayu yang kita pegang. Ya, maka ada dua. Ketika Anda kalau satu papan ini dipegangi dua orang, niscaya tenggelam semuanya. Padahal kalau dipegang satu dan ia bisa ngambang, belum tentu juga selamat. Belum, karena di tengah lautan. Ya kan? Belum tentu selamat. Sama-sama. Lalu Anda menendang istri Anda sehingga istri Anda meninggal. Apakah Anda disebut membunuh? Tidak. Tetapi ketika Anda memberikan kayu itu untuk istri Anda dan Anda melepaskan diri, juga bukan dihukumi membunuh diri. Loh. Paham ya? Belum. Dan ketika Anda memberikan itu pahala dan Anda melepaskan itu paham. Ya, ini yang orang yang kita kenal. Bagaimana dengan orang yang tidak kita kenal? Sama. Ya, sama. Ya, inilah. Jadi Islam itu seperti begitu. Ya. Ayo kemudian seperti juga hadis Muslim berikut. Seperti juga hadis Muslim berikut ini. Innallaha khalaqatu bata yaumas sabti wa khalaqal jibala yaumal ahad wa khalaqash syajara yaumal itsnain wa khalaqal makruhu yaumat thulatha wa khalaqan nura yaumal arba'a wa basa fiha ad-dawaba yaumal khamis wa khalaqa adama yaumal jumu'ah. Sesungguhnya Allah menciptakan tanah pada hari Sabtu, menciptakan gunung-gunung pada hari Ahad, menciptakan pepohonan pada hari Senin, menciptakan yang makruh pada hari Selasa, menciptakan cahaya pada hari Rabu, menebarkan hewan melata pada hari Kamis, dan menciptakan Adam pada hari Jumat. Iya. Bagaimana? Sebagian mensahihkan, tapi sebagian lagi mendoifkan. Secara sana sahih, secara sana. Ya, sebab hadis ini yang sahih adalah permulaan penciptaan itu adalah di hari Ahad. Ya, di hari Ahad. Bukan di hari Sabtu. Sampai hilang ini di hari Sabtu. Sampai dengan Jumat. Kalau dihitung berapa? 7 hari. Padahal itu 6 hari, 6 masa. Dan berakhir di hari Jumat. Menciptakan Adam di hari Jumat. 6 masa. Bukan 7 masa. Ini 7 masa. Dan ini pernah dibacakan di sini karena kita sudah Imam Muslim sudah kita baca tentang tentang sifat orang-orang munafik. Sudah selesai. Anda lihat nanti fotokopiannya yang lampau. Ya, ini sahih di Muslim, ini diikuti oleh yang lainnya. Benar Muslim sahih, tetapi Al-Baihaqi dan yang lainnya mendoifkannya karena ada athar yang lainnya. Ya, inilah. Jadi persilangan pendapat itu kekayaan ilmu itulah ya. Tetapi Anda menggunakannya juga tidak mengapa. Paham ya? Seperti Ibnul Jauzi itu mengatakan ini sahih. Al-Ambari sahih. Tetapi Al-Baihaqi, At-Taruqutni ya tidak sahih. Karena ada athar yang lainnya. Sampai di sini dahulu. Ya, inilah kekayaan
ilmu. Makanya Anda dan saya ada 14, ada ensiklopedia 9 kitab ya, Masya Allah. Ya, Anda dan saya dipermudah itu. Semoga saja Allah mempermudah kita menuju surganya Allah beserta seluruh keluarga kita tanpa hisab, tanpa azab. Semoga Allah melancarkan semua usaha kita, keluarga kita, anak-anak kita menjadi sukses semuanya fit dini wad dunya wal akhirah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.